semuanya, jumpa lagi bersama saya Laili Khuratul Ayun. Pada video kali ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Laili Khuratul Ayun, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saat ini virus corona menjadi perbincangan yang sangat hangat. Di belahan bumi manapun, virus corona masih mendominasi ruang publik. Dalam waktu sekejap saja, nama virus corona sudah menjadi trending topik. Dibicarakan sana-sini, diberitakan secara masif, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar dari rumah. Mulai tanggal 16 Maret 2020, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Lalu, efektifkah pembelajaran daring ini? Oleh karena itu, mari kita lihat hasil wawancara saya secara daring dengan guru, wali murid, dan murid untuk mengetahui seberapa efektifnya sih pembelajaran daring ini. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Laili Khuratul Ayun. Saya mahasiswa IAIN Kediri yang sedang melaksanakan program KKN-DR. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk sedia saya wawancara. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran daring yang sedang berlangsung pada saat ini, Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Pak dampak adanya COVID-19 terhadap kegiatan proses belajar siswa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang jelas dengan adanya virus pandemi COVID ini sangat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Entah itu berimbas kepada seorang guru atau guru semuanya, entah itu juga kepada siswa dan juga kepada wali murid. Terus yang pertama kepada guru, otomatis dari guru sendiri sedikit sulit untuk bisa menyampaikan materi dan juga menyampaikan tugas dan bisa mengontrolnya secara langsung. Ya, itu yang dialami guru. Terus ketika guru memberikan tugas atau memberikan sebuah pelajaran, itu tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Nah, karena memang terbatasnya sarana dan prasarana. Nah, terus itu pun pembelajaran dilakukan secara daring, dan dalam daring sendiri itu pun terjadi berbagai macam masalah. Yang pertama, dari siswanya yang katakanlah tidak punya smartphone atau tidak punya HP, itu juga jadi masalah juga dari guru. Yang kedua, masalah dengan kuota. Nah, ini juga berimbas kepada wali murid. Nah, soalnya kita kan tidak tahu kondisi ekonomi masing-masing wali murid itu seperti apa. Kalau dituntut untuk beli HP, itu belikan kuota untuk pembelajaran daring, itu sendiri ada beberapa wali murid yang merasa keberatan. Terus selain itu, kondisi letak geografis yang mana itu berpengaruh terhadap sinyal. Jadi tidak semuanya itu kadang bisa menerima. Jadi tidak jarang ada beberapa murid itu yang tidak aktif dalam pembelajaran daring. Terus dampak siswa sendiri yang jelas kesulitan karena tidak ada kontrol maupun pendampingan dari guru secara langsung. Itu. Terus untuk bagi si wali murid, pertama yang jelas sangat merepotkan. Bagaimana? Karena yang mendampingi siswa di rumah itu juga wali murid. Sedangkan wali murid itu juga bukan istilahnya bukan cuma harus mendampingi, kadang kan dia juga bekerja dan sebagainya. Kadang pula HP-nya juga dipakai untuk orang tua. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada anak. Kadang ketika guru mengasih tugas pagi,
itu pun nggak langsung bisa dikerjakan, kadang 2 minggu setelah tugas itu diberikan, kadang malam atau bahkan kadang sampai beberapa hari baru dikerjakan, atau bahkan ada yang tidak mengerjakan. Lalu, apakah ada cara dari Bapak untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran online tersebut, Pak? Kan ada anak ataupun orang tua yang tidak mempunyai handphone, lalu mereka itu juga bisa ketinggalan informasi tugas yang Bapak berikan. Dan mungkin ada juga yang lama mengumpulkan tugas karena terkendala jaringan ataupun paketan. Lalu apakah Bapak juga memberikan batasan waktu pengerjaan yang Bapak berikan kepada anak-anak atau murid-murid Bapak? Sementara solusinya untuk yang tidak bisa datang, tugas diambil di sekolahan. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu ada jadwal piket di sana. Itu bisa digunakan sebagai sarana pengambilan tugas maupun pengumpulan tugas. Kalau batasan sih tidak ada, yang penting siswa bisa belajar dan mengerjakan tugas juga kapanpun boleh. Oh enggih, baik Pak. Jadi menurut Bapak, apakah proses belajar yang dijalani saat ini itu efektif dalam mencapai harapan dari kegiatan belajar siswa, Pak? Ini kurang efektif karena pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan maksimal, dan Bapak Ibu guru juga tidak bisa melakukan pendampingan dan kontrol secara langsung. Baik Bapak, terima kasih banyak karena Bapak telah menyempatkan waktu untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang saya tanyakan. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Laili Khuratul Ayun mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk sedia saya wawancara tentang permasalahan pembelajaran online yang sedang terjadi saat ini pada anak Ibu. Bagaimana nggih Bu tanggapan Ibu mengenai proses belajar online yang sedang dijalani saat ini oleh anak Ibu? Anak saya belajarnya jadi kurang sungguh-sungguh Mbak, karena belajar dari rumah banyak sekali gangguannya, mulai dari TV, HP, dan sewaktu belajar tiba-tiba temannya datang mengajak bermain. Hal itulah yang mempengaruhi tidak kondusifnya belajar anak. Apakah proses belajar yang dijalani saat ini efektif Bu dalam mencapai harapan kegiatan belajar anak Ibu? Tidak efektif Mbak menurut saya. Belajar dari rumah membuat anak saya kurang semangat belajar. Mungkin karena tidak ada teman belajar. Nah, apa manfaat yang sudah Ibu rasakan dengan adanya bimbingan belajar online yang saya adakan ini Bu? Manfaatnya, sebelum ada bimbel online ini dulu, saya sering mencari bantuan jawaban dari Google Mbak, tapi tidak semua jawaban dapat saya temukan, seperti tugas bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah itu kan sangat sulit Mbak, saya tidak bisa. Tapi setelah ada bimbel online yang Mbak Laili adakan ini, alhamdulillah sangat membantu anak saya dalam menyelesaikan tugas dari sekolah. Setiap kali anak saya kesulitan, dengan segera dia akan menghubungi Mbak Laili untuk membantu menyelesaikan tugas sekolahnya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya karena telah sedia untuk saya wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ririn, apakah kamu semangat belajar online dari rumah? Tidak Kak, tidak semangat, lebih enak belajar dari sekolahan, bisa bertemu teman-teman dan guru. Oh iya Rin, sebenarnya kamu lebih paham belajar dari rumah atau dari sekolahan sih? Lebih paham belajar dari sekolahan Kak, bisa langsung dijelasin oleh bu guru. Kalau
belajar dari rumah, saya sering bingung. Menurutmu, apakah kamu terbantu, Rin, dengan adanya bimbel online yang kakak adakan ini? Ya, sangat terbantu, Kak. Ketika saya ada soal yang sulit-sulit, saya bisa langsung bertanya ke Mbak Laili lewat WA. Oke, Rin, terima kasih ya karena sudah bersedia kakak ajak wawancara. Ya, Kak, sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran secara daring tidak efektif karena banyak sekali kendala-kendala yang muncul saat pembelajaran daring itu dilakukan. Baik kendala yang dialami oleh guru, wali murid, ataupun siswa itu sendiri. Pembelajaran daring akan terus dilakukan mengingat belum tuntasnya wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pembelajaran daring dilakukan sebagai upaya untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga sampai saat ini masih belum ditentukan kapan akan masuk sekolah kembali untuk pembelajaran secara tatap muka. Kurangnya sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan ketidaksiapan teknologi juga menjadi suatu hambatan dalam berlangsungnya kegiatan belajar daring atau online ini. Sehingga hasil belajar yang diberikan oleh pembelajar tidak 100% lancar atau efektif. Semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya teman-teman, agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali seperti sedia kala. Dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan wawasan kita ya. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.